ternyata Das Tamiang ini memang rutin banjir. Nah, jadi dari Oke. data BNPB yang kita telusuri, dalam setahun itu bisa 2 kali banjir. Walaupun bukan banjir Hmm, besar ya, tapi dia dikatakan banjir juga ya. Dia rutin banjir dalam 1 tahun 2 kali. Dan kita melihat bahwa secara historis Das Tamiang itu pernah banjir bandang dari tahun saya kaji ya, dari 2003 sampai 2018 itu ada 3 kali banjir bandang. Yang terbesar itu di 2006. Ini banjir bandang 2006. hmm, Nah, ini banjir 2006. bandang Dan 2006. udah banyak gelondongan kayu juga ya, Ya, Bu? ya ini 2006 Hmm. kita punya foto dari BNPB waktu itu kita kerjasama ya ke BPBD. Oke guys, kita kembali lagi di program Query. Nah, hari ini spesial dengan set baru, dengan konsep baru. Kita akan coba mengikuti isu-isu yang terkini dan membahas riset-riset yang kira-kira relevan dengan hal-hal yang kita sedang bicarakan belakangan ini. Dalam episode kali ini kita sudah terhubung dengan Ibu Cut Azizah, seorang seorang dosen ya Bu. Ibu sekarang dosen juga ya Bu? Di di mana Bu dosennya? Di Mengajar di? Universitas Al-Muslim di Biren Aceh. Oh, Universitas Al Musin Indonesia. Dan ibu juga sempat mengambil jurusan maksudnya doktornya di IPB ya, Bu? Di IPB doktornya, lalu masternya di mana, Bu? Di Universitas Syah Kuala USK. Dan S1-nya di Syah Kuala juga ya. Ah, oke. Nah, kenapa kita mengundang Bu Cut? Ini karena ada cerita menarik. Jadi saya lihat ketika rame-rame soal bencana Sumatera, ada satu konten kreator yang mengutip risetnya Ibu tahun 2020 saat melakukan penelitian untuk disertasi ya Bu ya, kalau nggak salah ya. Disertasi di IPB. Topiknya adalah tentang eh, kemungkinan, ini saya takut salah, nanti Ibu mungkin bisa menjelaskan kemungkinan potensi bencana atau banjir bandang di daerah Aceh Tamiang yang mana itu terjadi belakangan ini. Nah, kita akan mengulas riset Ibu sejauh mana Ibu sebenarnya mengamati kondisi ekologis di sekitar kawasan tersebut. Lalu apa yang sebenarnya Ibu temukan waktu itu dan sekiranya relevan dengan kondisi sekarang, gitu Bu. Jadi saya langsung aja nih Bu mau tahu, mungkin berkenan sekiranya Ibu ceritakan bagaimana riset itu Bu. Awal mulanya bagaimana sih latar belakangnya, kenapa Ibu melakukan riset di Aceh Tamiang waktu itu Bu? Ya, baik. Saya sebenarnya waktu itu ya dengan promotor kami itu Prof. Hidayat Pawitan. Beliau salah satu ahli hidrologi Indonesia yang mendapatkan achievement dari UNESCO. Jadi beliau menyarankan saya seperti itu ya untuk mengambil topik risetnya di Aceh. Nah, karena Bu Cut orang Aceh, Bu Cut akan kembali ke Aceh, jadi coba telusuri risetnya dengan lokasi Aceh. Waktu itu saya komunikasi kebetulan ada angkatan senior ya, ada Pak Hmm. Razwardi namanya. Beliau waktu itu adalah Sekda Kabupaten Aceh Tamiang. Ya, jadi Pak Razwardi ini adalah pada tahun 2017 adalah Sekda Aceh Tamiang. Beliau menyarankan ke saya untuk mengambil Das Tamiang ini sebagai lokasi riset karena kekhawatiran beliau terkait dengan kerusakan lingkungan yang terjadi. Nah, jadi itu cerita mulanya ya. Sebenarnya waktu itu saya mengambil Das Pesangan, lokasi kampus kami itu di Das Pesangan ya di Kabupaten Biren, Hmm. Hmm. tapi saya dialihkan ke Das Tamiang karena ada isu dalam tanda petik waktu itu beliau khawatir karena beliau juga orang lingkungan, jadi khawatir terkait dengan kerusakan di Das Tamiang. Nah, seperti itu. Di kronologisnya seperti itu. Jadi makanya saya mengambil riset di Das Tamiang. Nah, Das Tamiang ini sendiri Hmm. mungkin pemahaman publik ya perlu kita ajak lebih paham bahwa Kabupaten Aceh Tamiang itu cuma bahagian dari 3.
Ya, jadi Das Tamiang itu terdiri dari 3 kabupaten. Ya, ada Kabupaten Oke. Gayo Lues, ya, ada Kabupaten Gayo Oke. Lues. Kemudian ada sebagian Kabupaten Aceh Timur dan Hmm. Kabupaten Aceh Tamiang itu sendiri. Jadi kita nggak bisa membicarakan kalau kita terkait konsep ekologis, kita nggak bisa bicara hanya ranah administratif. Jadi kita harus Oke. melihat bentang alamnya seperti itu. Hmm. Hmm. Ini kalau kita gambarkan di peta nanti mungkin kita bisa tampilin ya, bahwa posisinya Aceh Tamiang itu sebenarnya di antara 3 kabupaten ini ya Bu. Jadi Gayo Lues, Aceh Timur, Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Ada tiga Aceh Tamiang itu kabupaten. sendiri. Ya, ada tiga kabupaten. Hmm. Nah, Aceh Hmm. Tamiang itu posisinya tepat di hilir. Oke. Jadi Aceh hulunya Tamiang Gayo di Lues, hulunya Aceh Timur ya di Serbajadi. Nah, itu yang Oke. betul-betul rusak parah ya. Dan Oke. hilirnya di Aceh Tamiang. Nah, jadi memang Oke. memang Aceh Tamiang ini secara administratif atau geografis memang wilayah alirannya air seperti itu dalam bahasa Oke. bahasa umum ya kali bahasa umum. Iya, 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 iya. Nah, ketika diusulkan membahas das daerah aliran sungai ya, das itu kan daerah aliran sungai ya, Bu. Aceh Tamiang, kenapa apa persoalan utamanya waktu itu, Bu? Di tahun 2020 itu? Oh, sorry. Ini penelitiannya 2017 ya, maaf Ya, ya. Berarti ya. 2017. Oke. Saya Hmm. angkatan 2016 masuk IPB ya. Saya Hmm. masuk IPB itu tahun 2016, kemudian 2017 udah mulai riset dan selesai itu di 2020. Selesai itu di Oke. 2020. Jadi ada sekitar 3 tahun Tiga riset tahun. saya terkait ini ya. Jadi waktu itu kita mempelajari apa persoalan lingkungan yang terjadi, kemudian Hmm. kita melihat ada data-data historis yang ada. Ternyata Dastam yang ini memang rutin banjir. Jadi dari Oke. data BMPB yang kita telusuri, dalam setahun itu bisa 2 kali banjir. Walaupun bukan banjir Hmm. besar ya, tapi dia Hmm. dikatakan banjir juga ya. Misalkan wilayahnya tergenang, walaupun bukan banjir yang besar, tapi dia rutin banjir dalam 1 tahun 2 kali. Dan kita melihat bahwa secara historis Dastamiang itu pernah banjir bandang dari tahun saya kaji ya dari 2003 sampai 2018 itu ada 3 kali banjir bandang. Yang terbesar Oke. itu di 2006. Mungkin kalau kita Oke. wawancara masyarakat Aceh Tamiang sendiri dan masyarakat di Das Ya. Tamiang itu mereka juga sadar ya bahwa 2006 mereka itu pernah banjir bandang besar dan juga ada Hmm. tumpukan kayu. Ya, jadi Oke. banjirnya walaupun nggak sebesar sekarang ya. Oke. 2006 itu banjirnya dan kalau kita telusuri di Google itu banyak sekali foto-foto yang terkait dengan banjir bandang di 2006. Nah, ini juga ada korban jiwa ya, 70 orang waktu itu ya, Oke. 70 orang dan 53.000 mengungsi waktu itu. Ya, walaupun tidak Hmm. signifikan seperti saat ini, tapi Oke. 70 orang meninggal dan itu angka yang besar menurut saya. Hmm. Jadi apa temuan Ibu dalam konteks riset itu sebagai persoalan utama di Das Aceh Tamiang? Iya. Jadi, Kira-kira waktu itu, Bu. iya benar. Jadi diskusi kita dengan promotor ya, kita nggak mau melihat banjir. Ya, kalau misalkan saya lihat banjir, mungkin banyak riset terkait banjir ya. Ya. Kita mau lihat yang spesifik banjir bandang, gitu ya. Kenapa Oke. kita mengambil topik banjir bandang? Karena banjir bandang itu lebih merusak dibandingkan Hmm. banjir biasa. Jadi saya Oke. diskusi dengan Prof menyarankan ke saya, oh Bu Cut gini, bagaimana kalau kita ngambil topik banjir bandang saja? Karena kalau Hmm. banjir biasa itu banjir genangan dan mungkin orang sudah umum tahu. Kita mau lihat Ya. bagaimana sih hidrologinya, karakteristiknya terkait dengan banjir bandang ini. Jadi lebih bisa bermakna atau lebih bermanfaat kepada orang ya karena gapnya belum ada gitu ya. Terkait banjir bandang setelah kita telusuri, saya uh, punya mungkin cerita yang kalau perjuangan riset ya, mungkin Hmm. susah sekali ya saya harus membaca 100 artikel terkait banjir Oh. bandang. Jadi saya harus Hmm. baca itu ya. Dulu kan kita nggak ada chat GPT. Mungkin sekarang ada chat Iya. GPT ya. Tinggal upload Iya, kita Bu. bisa review gitu ya.
Ya. Jadi tinggal upload kita bisa review kalau sekarang ya. Dulu saya dipersyaratkan oleh Prof itu membaca 100 artikel terkait dengan banjir bandang. Di mana gapnya? Di mana gapnya? Di mana apa istilahnya? Gap itu seperti ada sesuatu yang masih ada gitu ya. Ada sesuatu yang belum Hmm. tersambung gitu ya antara Ya. ilmu-ilmu pengetahuan ini. Jadi kita dapat gap bahwa di Yumitropik, ya, Yumitropik itu adalah kawasan yang sangat lembab dan basah. Itu belum ada riset terkait banjir bandang. Nah, jadi kita Oke. memang mulai dari karakteristik dasnya, ya, bagaimana ciri dasnya, ekosistemnya, segala macam, bagaimana karakteristik hujannya, bagaimana karakteristik land use-nya, sampai kita bisa memetakan desa mana yang rawan, tidak rawan, Hmm. dan sedang terkait banjir bandang. Jadi ya terus terang riset saya 3 tahun lumayan, ya lumayan guling-guling ya. Soalnya kalau Hmm. berjuang PhD ya, ya jadi ceritanya panjang sekali. Dan kita akhirnya berhasil melewati itu dan menemukan ya saat ini ya, mungkin saat ini sudah dibicarakan orang gitu ya. Tetapi kita risetnya itu memang niatnya supaya ada pengetahuan yang muncul dari riset kami seperti itu. Oke. Jadi kalau bisa disimpulkan secara singkat, Bu, apa temuan dari riset Ibu? Misalnya Ibu di sini tercatat ada berbicara soal dominasi tekstur tanah liat gitu ya, Bu ya. Itu terus ada distribusi parameter fisik tanah Ya, menunjukkan kualitas yang kurang baik gitu-gitu. Nah, mungkin saya orang awam. iya benar. Mungkin kalau kita bikin pointer-pointer, Bu, kira-kira apa poin-poin yang Ibu temukan dalam riset ini secara, mohon maaf karena saya ini orang awam, bisa dijelaskan mungkin dalam dalam konteks pemahaman yang sederhana atau dengan visual, kalau Ibu ada yang slide bisa ditampilkan boleh gitu. Yang pertama adalah poin topografinya ya, poin Oke. bentuknya ya, bentuk das itu Mm. sendiri ya. Kalau kita berbicara alam, kita harus melihat bentang alamnya ya. Jadi das Tamiang ini Mm. punya bentang alam yang unik, khususnya di Aceh Tamiang itu sendiri, dia konsepnya adalah bottleneck ya, uh, Hmm. tutup botol gitu ya. Jadi dia Hmm. punya das yang besar di hulu, tetapi pada Oke. saat di hilir dia menyempit gitu. Ya, pada saat menyempit, makanya Hmm. itu mengakibatkan kota Kuala Simpang yang menjadi ibu kota Kabupaten Aceh Temiang itu dampaknya parah gitu, sampai banjir di tepian ya. Mungkin ada yang kita lihat, ada yang selamat yang berdiri di atas tiang beton ya. Tiang beton itu mungkin Hmm. sekitar 4 meter dan ada seorang pemuda yang selamat di situ berdiri di atas itu ya. Dan dia menyampaikan bahwa itu sekitar 7 meter ya banjirnya ya. Kenapa kok Kabupaten Aceh Tamiang itu tingginya, tinggi banjir bandangnya signifikan? Karena dia konsepnya adalah bottleneck. Secara topografi, Hmm. ada dua percabangan sungai yang masuk ke Kabupaten Aceh Tamiang. Nah ini kita baru bicara Bentang ya, belum bicara yang lain. Bentang. Baru kita bicara Bentang gimana sih? Misalnya ini mungkin tinggal di Jakarta, kita tahu Ciliwung seperti itu bagaimana ya? Ciliwung Ya. itu kecil di hulu, membesar di hilir gitu. Hilir. Ya, berbeda Ah, dengan oke. Tamiang. Tamiang itu besar di hulu, kecilnya nyempit gitu. Itulah disebut dengan Hmm. bottleneck ya, botol, Oke. leher botol gitu ya. Iya, iya, Ya, iya. ya, jadi dia itu apa namanya? Makanya dia pada saat masuk ke Kabupaten Aceh Tamiang, airnya desak gitu. Airnya desak dan tinggi, Hmm. terjadilah dalam istilah kita akumulasi debit. Akumulasi debit, Akumulasi debit. akumulasi limpasan. Makanya mereka tinggi sekali airnya, katanya ada sampai 7 meter atau 10 meter ya, berdasarkan masyarakat menyampaikan bahwa mereka sampai 7 meter, nah, seperti itu. Hmm. Yang Hmm. yang kedua terkait dengan jenis tanah. Tadi kita baru bicara Oke. bentuknya ya, bentuk das itu sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan jenis tanah.
Jenis tanah di Das Tamiang itu, saya ngambil datanya itu sekitar bulan Juli ya. Bulan Juli itu adalah bulan kering di semestinya Hmm. ya. Tetapi Hmm. kadar air di Das Tamiang itu memang sangat tinggi. Kadar Oke. airnya sendiri sangat tinggi. Jadi uh, kita ambil kadar air, kelembaban tanah, kapasitas infiltrasi, dan itu sudah saya publikasikan di jurnal Tanah dan Iklim terkait dengan apa namanya, bagaimana sih karakteristik tanah di Dasami. Hmm. Jadi memang istilahnya tanahnya itu sangat jenuh air. Sangat jenuh air, apa ya, tanahnya memang eh, mengandung air yang tinggi. Nah, itu Hmm. sejalan juga dengan hujannya. Bagaimana karakteristik hujannya? Karakteristik hujan di Das Tamiang itu memang sangat lembab, gitu ya. Dia punya bulan tanpa kering. Nah, dia punya bulan tanpa kering. Itu gimana? Bulan tanpa kering. Iya, Itu maksudnya apa, Bu? Bulan punya tanpa bulan kering. tanpa kering. Nah, jadi kalau menurut klasifikasi iklim, kalau curah hujan bulanan di bawah 60 milimeter, itu berarti Hmm. bulannya kering gitu ya. Kalau di atas 60 milimeter, di atas 60 milimeter per bulan, berarti bulannya nggak kering, basah. Hmm. Jadi kan kita punya hujan nih. Misalkan bulan ini bulan Desember gitu ya. Tanggal satu Ya. 20 milimeter, tanggal 2 mungkin 5, tanggal 3 nggak Hmm. hujan gitu ya. Setelah Hmm. kita jumlahkan jumlah hujan dalam satu bulan itu, kalau di bawah 60 dia disebut bulan kering. Tapi kalau di Oke. atas 60 dia disebut bulan basah. Nah, Bulan Dastam yang basah. itu tidak punya bulan kering. Uh, Tidak punya bulan. selalu di atas 60 berarti ya. Ya, selalu di atas 60. Itu sama dengan Ciliwung. Ya, ini Ciliwung kan mungkin Oke. terkenal di Jawa ya. Jadi Hmm. Ciliwung itu bisa bisa punya hari tanpa hujan, bisa punya hari selalu hujan gitu. Tanpa Hmm. selalu hujan gitu. Dari tanggal 1 sampai, kalau kita jumlahkan hari kan 365 hari. Ya. Dari hari 1 sampai hari 365 dia selalu hujan. Nah, itu bisa Hmm. udah sangat basah. Nah, jadi karakteristik yang kedua tadi, yang pertama bentuk ya, bentangnya. Yang Hmm. kedua adalah tanah, ya memang tanahnya sangat lembab. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah terkait curah hujan. Oke. Curah hujannya memang sangat tinggi, hampir 3.000 milimeter per tahun. Jadi Hmm. memang dasnya das basah. 3.000. Kenapa seperti Oke. itu? Karena dia, das ini di kaki Taman Nasional Gunung Leuser. Jadi Das Hmm. Tamiang ini sebenarnya kalau kita mau angkat isu internasional, ini kali Hmm. ya signifikan. Karena 30% dari Das Tamiang masuk ke dalam Taman Nasional Gunung Leuser. Ini orang Hmm. nggak semua tahu ya. Nah, tapi Ya, oke. Das Tamiang itu di hulunya 30% dia masuk ke dalam Taman Nasional Gunung Leuser. Nah, itu Oke. kan kalau Taman Nasional Gunung Leuser kan dilindungi ya, Ya. menjadi taman yang ini. Jadi sebenarnya ini secara alamiah sebenarnya memang potensinya memang cukup berbahaya ya secara alamiah. Apalagi kalau ditambah Ditambah kerusakan poin yang manusia. terakhir, ditambah poin yang terakhir yaitu penggunaan lahan. Nah, ini Nah, yang pamungkas sebenarnya. Ini ini nih isu yang yang kita keren nih kan. tunggu-tunggu. Jadi eh, jadi ya isu terkait dengan penggunaan lahan. Nah, jadi ada empat sebenarnya karakteristik kalau kita mau mempelajari alam istilahnya ya, alam secara hidrologi ada empat hal yang harus kita pelajari. Oke, ini PPT kami Hmm. waktu kami S3 ya. Nah, nah, ini mungkin bisa kita lihat dari sini ya. Ini foto, mungkin saya pakai pointer ya, bisa biar bisa lihat ya. Nah, ini ini banjir bandang 2006. Hmm. Nah, ini banjir 2006 bandang 2006. dan udah banyak gelondongan kayu juga Ya, ya, Bu? ya ini 2006 Hmm. kita punya foto dari BNPB waktu itu kita kerjasama ya ke PBD. Nah, ini foto Hmm. banjir bandang 2006. Nah, kemudian ini lokasi bendungan Tampur yang tidak jadi dibangun. Nah, itu sebenarnya ada isu ya. Dulu ada rencana pemerintah terkait dibangunnya bendungan waduk di sini ya, bendungan Tampur ya. Dan ini digugat oleh Walhi dan tidak jadi dibangun.
Kenapa? Hmm. Karena di sini terbukti bahwa das Tameng itu mempunyai potensi gerakan tanah yang tinggi. Hmm. Gerakan tanah yang tinggi. Jadi kalau misalkan kita bangun waduk, bangun bendungan di atas tanah yang berpotensi gerakan tinggi, ya otomatis longsornya atau landslide-nya Longsor. potensinya tinggi sekali. Jadi Hmm. sangat berbahaya. Hmm. Jadi ini digugat waktu itu ya, dan ini menang Walhi ya, sehingga ini tidak jadi dibangun. Nah, seperti itu. Ini apa foto fisik ya, fisik Das Tamiang ini di atas jembatan waktu itu saya foto. Nah, ini seperti inilah Das Tamiang, dan memang kalau untuk Aceh, Das Tamiang ini adalah sungai paling besar. Jadi dia hampir Hmm. mencapai 5.000 kilometer persegi. Kalau lebarnya Bu, sepertinya lebar ya. Lebarnya saya ada naik perahu ya, mungkin sekitar Hmm. 300 meter lebih. 300 Wow, meter. Ini dalamnya dalamnya saya nggak tahu ya, waktu itu masyarakat bilangnya mungkin sekitaran 10 meter ke bawah. 10 meter ya. Nah, 10 meter. Artinya memang ini cukup besar ya. Dan ini yang Ibu foto ini di hilir apa di hulu, Bu? Ini di hilir, tepat di Sudah di atas hilir ya. jembatannya. Ya, ini di atas Oke, jembatan. oke. Nah, ini ada tempat wisata di sana ya. Di sana ada air terjun juga sebenarnya. Di Hmm. apa di Dastam yang ini ada air terjun, dan ya bagus sekali untuk Hmm. wisata sebenarnya ya. Nah, ini banyak. Oke, oke. Nah, ini foto, berbicara foto dulu ya. Nah, jadi Ya, Bu. yang mau saya sampaikan, ini mungkin kita nggak masuk ya, karena ini yang tadi saya bilang ya, ada 4 hal yang kita bisa pelajari kalau terkait dengan ilmu alam lah istilahnya ya. Ada hujannya, Wah, mantap. ada karakteristik topografinya, ya yang tadi saya bilang bahwa bentuknya memang bottleneck segala macam, Bottleneck. kemudian jenis tanahnya memang rawan longsor, kemudian Hmm. jenuh air segala macam ya, dan terakhir itu land use-nya ya, tutupan lahan. Dari 4 hal ini yang Hmm. bisa diganggu oleh manusia cuma land use, Land use. ya, ya, penggunaan lahan Apa ya. Bu artinya land use itu pemanfaatan lahan itu ya Ya, berarti untuk pemanfaatan lahan, tutupan vegetasi. Saya bilang bahasa oke. sederhananya tutupan vegetasi ya. Kalau hujan kan given ya, kita cuma Hmm. nerima aja gitu ya. Walaupun hujan saat ini juga erat indikatornya dengan perubahan iklim ya. Ya. Kemudian kalau topografi kita kan, kalaupun kita mau cut dan fill, apa namanya istilahnya, kita timbun, kita gali itu kan sedikit kita bisa intervensi ya. Jadi memang Ya. kalau topografi itu memang Tuhan dah ciptakan gitu ya. Kalau Ya. jenis tanah juga kita nggak bisa ganggu ya. Dan yang paling sering diganggu oleh manusia adalah tutupan vegetasi atau penggunaan lahan. Tutupan. Misalkan dari hutan berubah menjadi perkebunan, dari perkebunan menjadi pemukiman. Nah, ini kan manusia di sini. Nah, poinnya di situ. Oke. Kalau kalau boleh saya langsung tanya ke land use-nya Bu. Dari riset Ibu seberapa banyak perubahan land use ini, Bu? Artinya misalnya dalam kondisi yang alamiah sampai sekarang itu perubahannya bagaimana, Bu? Saya survei Hmm. lapangan itu 2018 ya. Nah, ini mohon maaf saya potong sedikit ya karena ada Ya, ya fotonya. nggak apa-apa, Ini Bu. ya, ini Taman Nasional Gunung Leuser. Oke. Ya, Yang ini ungu kan ya, yang ungu ya, ya, Bu. yang ungu, yang ungu. Ya. Ini Taman Ya. Nasional Gunung Leuser ya. Ini Das Tamiang ya. Ini Oke. apa yang ini Kabupaten Aceh Tamiang, ini Gayo Lues, dan ini Aceh Timur. Oke. Ya walaupun Aceh Timur Oke. nggak banyak ya. Ini Kabupaten Aceh Timur kan besar di sini ya. Nah, ini Ya. yang kecil ini wilayah Aceh Timur, dan ini Gayo Lues ya. Ini Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, jadi Ya. bentuknya memang seperti uh, botol ya. Nah, botol Hmm. uji kimia gitu ya, kan ada tuh botol uji kimia. Nah, ini yang Taman Nasional Gunung Leuser. Dan ini kita lihat waktu itu 2018, ini memang mengarah ke sini ya, hilangnya tutupan hutan mengarah di sini. Di sini mengarah langsung ke sini. Hmm. Gitu. Nah, kita bisa lihat penggunaan lahan ya. Saya melihat penggunaan lahan di Tas Tamiang terkait dengan yang pertama ya, hutannya ya. Yang pertama penggunaan lahan hutan. 18% berubah. Jadi hutan dari Hmm. 91 ke 18%. 2018 dia 18% hilang hutan. Hmm. Berubahnya ke apa? Berubahnya ke, nah ini tadi saya bilang pola hujan ya. Eh, Iya. bulannya itu ya ini ya. Nah, jadi Bulan berubahnya basah. menjadi ya baik. Berubahnya menjadi apa?
Pertama, kan dia ada matriks transisi perubahan ya. Misalnya dari Hmm. hutan berubah menjadi hutan sekunder. Hutan sekunder berubah menjadi semak belukar. Semak belukar Oke. menjadi perkebunan. Kemudian Oke. semak belukar berubah menjadi pemukiman. Hmm. Jadi kita dari kajian kita ya dari 1991 sampai Hmm. 2018 terjadi Hmm. perubahan vegetasi. Sebenarnya bukan vegetasi ya, penggunaan lahan tepatnya kita gunakan katanya ya, yaitu Hmm. 18% hutan primer itu berkurang menjadi hutan sekunder, kemudian hutan sekunder berubah menjadi belukar, belukar berubah menjadi perkebunan sawit, kemudian Hmm. belukar juga berubah menjadi pemukiman. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini yang tadi ya, uh, bendungan Tampur di sini posisinya ya. Ini kita bisa lihat yang merah ini uh, adalah wilayah pergerakan tanah sangat tinggi. Jadi yang ini Hmm. yang longsor kemarin waktu banjir bandang. Ini wilayah ini longsor Hmm. semua ya. Makanya ada desa yang hilang katanya. Desa yang hilang itu Wow. nggak ada lagi desanya. Ada di wilayah Hmm. Sekerak. Waktu itu saya serba jadi. Nah ini memang hilang desanya. Tidak ada tidak ada lagi ini kan Hmm. memang apa runtuh dia dan masuk ke kota Tamiang di sini. Bu, izin saya bertanya soal yang 18% tadi. Itu berapa persen yang dari Gunung Leuser, yang bagian dari kawasan Gunung Leuser dari 18% itu, apakah sebagian ada yang dari masuk kawasan hutan lindung? Nah, ini kita bisa lihat ya, ini 2018 ya. Ini tahun Hmm. saya analisis ya, 2018. Nah, ini kita bandingkan ya. Ini ini bisa kita lihat di sini eh ya 2018 tahun saya riset ya bahwa hutan lahan kering primer itu total dari penggunaan lahan das Tamiang itu 19%. Ya, kita Hmm. lihat tahun sebelumnya ya. Nah, ini 19%. Sebentar saya perkebunan sawit 15% ya. Ini 15%. Kemudian eh, nah ini kita lihat perbandingannya di 95 tahun saya riset ya, perbandingan ya antar tahun ya. Ya. Ini 95 dengan 2018. Nah, Oh, ini 95 dengan 2018. jauh ya. Ya, untuk kita melihat perubahan penggunaan lahannya kan Semak membandingkan. belukar. Semak belukarnya meningkat, Ya. Nah, ini yang yang kuning itu lahan terbuka. Oh, oke ini oke. perkebunan sawit nih. Sawitnya yang meningkat ya, Bu? Ya, ini warna apa nih? Warna kuning, Oren. oranye ya. Kuning ya, Ya, oren ya, oren ya. oranye. Jadi terlihat di sini dari kuning ke oren itu meningkat signifikan ya, Bu? Ya, benar. Dan yang paling penting sebenarnya, dia Hmm. mengarahnya ke hulu. Makin makin ke sini makin ke hulu ya. Ya, makanya makin naik ya. Jadi wilayah ini kan memang wilayah lindung, wilayah Iya, iya. yang membuat ya secara hidrologi ya, secara ilmu air gitu ya. Air hujan kan Hmm. turun di gunung. Ya. Iya. Jadi ini memang secara hidrologi nggak boleh diganggu. Nah, ini airnya turun di sini, nunggu dia masuk dalam hutan, lama-lama baru ngalir ke sungai baru masuk kota. Mak, secara uh, ilmu perkotaan kita boleh mendiami wilayah hilir ya, dan memang diharuskan Hmm. mendiami wilayah hilir. Tapi arahnya kan semakin masuk, gitu. Iya, 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 iya. Ya, arahnya Wow. semakin masuk. Nah, ini kita bisa lihat persen di sini, perbandingan antar Hmm. tahun, ya. Hutan lahan kering primer, ya, 95 itu sekitar 1.100 Hmm. kilometer persegi ya. Ini satuannya dalam kilometer persegi ya. Kemudian Hmm. 2018 itu menjadi 966. Jadi berkurang 18%. Berkurang 18%. Yang paling signifikan adalah kenaikan perkebunan kelapa sawit jadi 71% dan permukiman jadi 73%. Itu dalam rentang waktu 95 hampir, 2018 berapa itu? iya berarti sekitar ini ya 27 tahun lah ya. Sorry, 23 tahun. Kalau 2025 mungkin lebih besar lagi ya, Bu. 2005 saya belum riset lagi ya. Iya, 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 iya. Tapi ini menarik ini. Artinya ini menjawab semua teori-teori yang beredar selama ini kan ya, Bu.
Artinya memang ini apalagi ini 2018. Artinya kalau ada satu ungkapan yang kemarin di masyarakat itu bahwa pemicu banjir bandang di Aceh Tamiang adalah dipicu oleh hujan deras, iya. Tapi kerusakan utamanya dipicu oleh manusia. Iya benar. Jadi jadi ya mungkin hujannya kita by given kan tadi bahasa Ibu ya. Tapi yang damage kerusakannya adalah ya ini mungkin pemicunya ya. Ya. Hmm. Ini yang istilahnya terkait dengan tindakan. Di sini juga yang Hmm. kita bisa apa ya, manusia melakukan apa yang manusia Intervensi. bisa lakukan gitu ya. Ya, Hmm. kalau Hmm. dia mau ke arah yang lebih baik, ya di sini dia baikkan gitu ya. Kalau yang tiga faktor itu Hmm. kan kita nggak bisa. Walaupun ada secara teori ya, nah, beberapa riset sudah menemukan land use itu berhubungan dengan hujan. Ya, Oke. land use itu berhubungan dengan hujan. Kalau misalnya land use-nya bagus, hujannya rintik-rintik gitu ya. Rintik-rintik aja Oh. gitu ya. Kenapa? Karena residence time, istilahnya waktu tempuh hujan, waktu tempuh air dari daratan kembali ke laut itu kalau hutannya bagus kan lambat. Oh. Artinya ada korelasinya antara curah hujan yang tinggi dengan land use. Iya, benar. Artinya kalau land use-nya bagus, padat dan didominasi oleh misalnya warna hijau, hujannya pun tidak akan terlalu deras volumenya gitu ya, Ya, rintik-rintik ya. tidak terlalu ekstrim. Curah yang berbahaya kan Hmm. sebenarnya curah hujan ekstrim. Kalau curah hujan Iya, iya. sedang-sedang 60 milimeter kan kita bisa beraktivitas gitu ya, tidak membahayakan Oke. eh, Oke, di oke. tanah kita gitu seperti itu. Apalagi yang Waduh ini. kemarin terkait hujan yang terjadi di Badai Senyar itu kan mencapai Hmm. dari hasil saya tanya-tanya ya, ini belum valid angkanya ya, itu sekitar Ya. hampir 400 milimeter per hari. Hmm. Jadi empat waktu saya ratus riset dengan saya bangun model itu 111 itu pun udah ada potensi banjir bandang ya, apalagi ini mencapai 400 empat milimeter ratus per hari. Jadi Kemudian saya ulang ya Bu. Jadi dalam permodelan Ibu untuk Aceh Tamiang ini sebenarnya angka 111 pun udah bisa bikin banjir bandang. ya udah punya Tapi potensi. kemarin itu sampai 400. Ya, dari beberapa Oh. bacaan yang kita baca ya, akibat Hmm. badai Senyar itu, curah hujan yang Hmm. terjadi itu hampir mencapai 400 milimeter per hari. Walaupun bervariasi ya, kalau di Biren tempat saya tinggal itu sekitar 350 ya, itu ada catatannya di Hmm. BPG Pertanian ya, itu sekitar 350, tapi di Tamiang disampaikan sekitar 400 ya, di bawah 400 lah istilahnya. Kalau Hmm. kita Oke, oke, lihat oke. historis, karena saya juga mengkaji banjir Aceh keseluruhan sebenarnya ya. Ya. Jadi apa namanya? Saya ini risetnya udah banyak das ya. Setelah S3 saya riset di Das Pesangan ya. Di Das Pesangan juga banjir bandang ya, walaupun tidak separah Tamiang ya. Kemudian Das Jambu Hmm. Aye juga banjir bandang. Das Kreto ya, yang ada Waduk Hmm. Kreto itu juga banjir bandang. Empat das ini sebenarnya saya udah teliti. Rata-rata Ya, banjir banjir di Aceh itu 200 milimeter per hari. 200 Ya, milimeter. nah ini Oke. kita udah sampai 400 ya. Memang istilahnya secara hujan memang sangat ekstrim seperti itu. Tapi Izin Bu, kalau Ibu bandingkan dengan das-das yang lain di Aceh, maaf saya tadi saya potong karena saya langsung penasaran. Apakah persoalannya relatif sama? Tadi 4 item tadi topografi atau sebenarnya ada faktor-faktor lain yang berbeda di das lainnya? ya, faktornya ada yang berbeda, ada yang sama. Hmm. Ya, karena kita di Aceh ini kan sama-sama iklim humid tropik ya, iklim yang sangat lembab gitu ya, iklim yang sangat Hmm. lembab. Berbeda dengan NTT misalnya, walaupun kita satu Indonesia nih ya, di NTT, NTB itu iklimnya berbeda. Jadi curah Hmm. hujannya pasti berbeda. Nah, kita ini di Sumatera itu sangat lembab, sangat basah hujannya. Ya, itu Oke. karakteristik yang sama. Kemudian karakteristik yang berbeda adalah topografinya. Nah, berbeda Oke. dengan pesangan ya. Berbeda dengan pesangan, dia bentuk dasnya nggak seperti ini gitu. Bentuk das Hmm. pesangan itu seperti badan aja ya, dari atas besar sampai hilirnya besar. Nah, jadi dia menyebar Oke. airnya, nggak terpusat. Hmm. Ya, jadi kalau Hmm.
Makanya ya Kabupaten Biren dengan ibu kotanya Biren tempat saya tinggal, banjir bandangnya itu cuma di sepanjang kiri kanan sungai. Oke. Ya, jadi dia tidak merusak kotanya gitu ya, nggak melebar gitu ya. Berbeda Hmm. dengan Tamiang, karena ibu kota kabupatennya kan di sini nih. Ibu kota kabupatennya kan di sini ya, di titik Iya. botol ini ya, makanya rumah sakitnya lumpuh semuanya ya. Hmm, Nah, hmm, di hmm. sini, jadi ini hancur semuanya. Jadi berbeda dari sisi topografi ya. Oke, Kemudian dari oke. karakteristik land use-nya, dari Hmm. 14 yang saya analisis memang hutan kita berkurang. Rata-rata das yang saya analisis, hutan lahan kering primer itu memang berkurang. Berubahnya menjadi apa? Perkebunan. Hmm. Oke, saya berusaha mencerna ini dengan penuh rasa, eh, tapi sambil penasaran. Tapi kalau kita bisa, seandainya nih Ibu mungkin besok gara-gara nonton podcast ini pemerintah tiba-tiba meminta saran ke Ibu gitu. Kira-kira Ibu akan menyarankan apa sebagai langkah preventif ke depan buat Tamiang dulu deh Bu, buat Aceh Tamiang. Sekiranya Ibu dimintai saran, Bu Cut, kami dari pemerintah mau minta saran dari Ibu sebagai peneliti, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk mencegah ini terjadi di kemudian hari? Baik. Yang poin pertama sebenarnya kita menyelamatkan nyawa ya. Kita Mm-mm. menyelamatkan nyawa dengan konsep adaptasi dan mitigasi. Nah, saya mau memperlihatkan ada nama-nama desa. Jadi saya risetnya sampai ini ya, sampai ujung gitu ya, nggak tengah-tengah gitu ya, Wow, sampai ujung mantap. gitu ya, sampai ujung ya. Maksudnya kalau apa namanya riset question gitu ya, sampai ujung gitu ya. Jadi saya Mm. sampai ini prof saya waktu itu, aduh bucut sikit lagi, padahal saya udah stuck gitu ya. Tapi saya coba terus ya. Jadi kalau saya ditanya apa yang harus kita lakukan, kita harus memakai peta ini untuk tinggal. Nah, gitu ya Oke, kan bahasa jadi ini sederhananya kan untuk ini lebih tinggal, pada pengaturan pengaturan tata kota tata ya, Bu? ruang. Tata Iya, ruang. data Ya, ruang, ya, ya. data wilayah lah Hmm. istilahnya ya. Jadi kita Hmm. tinggal harus lihat lokasi. Ya, Hmm. harus tinggal lihat lokasi ya. Nah, ini saya membuat peta pemetaan terkait dengan wilayah mana yang rawan, yang sedang, dan tidak rawan untuk didiami di Dastamnya. Jadi kita pakai peta Oke. ini aja. Jadi pemukiman penduduk kita, apalagi saat ini sudah rusak parah ya, desanya hilang segala macam, kita relokasi ke tempat yang memang wilayahnya aman untuk Lebih aman. ditinggali. Ya, Bu, ini artinya apa, Bu? Di sini ada bintang-bintang sama itu. Apakah Ibu membuat pemetaan mana yang aman, mana yang enggaknya dari mana, Bu? Boleh. ya, ini bintang ini historis banjir bandang. Ini Oke. kan ada nih, bintang ini adalah Oke. 22 Desember segala macam 2006 ini. Yang merah ini Oh. tahun 2006 wilayah-wilayah mana yang mengalami banjir bandang ya. Mm-mm. Ini juga ya, yang merah-merah ini. Ini lokasi-lokasi banjir bandang historis ya. Nah, Ya. kemudian ini Subasin ya. Saya mau mau lihat ini ya. Nah, ini dia. Nah, ini yang paling penting sebenarnya untuk adaptasi ya. Untuk mitigasi ya Wow. pemerintah. Pakai ini aja. Wah, ini sih udah langsung bisa digunakan ya, Bu. Artinya ini sebenarnya kalau pemerintah mau membuat sebuah perubahan tinggal menggunakan data-data riset Ibu ini sudah lengkap. Iya. Jadi Hmm. ada berapa nih desa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 desa yang memang nggak bisa ditinggali. Relokasi, Ah. pindahkan. Ya kan? Yang wilayah yang rawan ini tanam pohon saja. Iya, ya. Dengan kejadian yang baru-baru ini mungkin daftar desa yang rawannya lebih banyak, Bu. Mungkin. Eh, dengan kejadian yang baru-baru ini ya, Hmm. saya juga nggak lihat ya Hmm. broadcast Syahlan kalau nggak salah saya, Hmm. dia menyatakan bahwa karena mungkin dia menelusuri desa-desa yang hilang kali ya, Ya. desa-desa yang hilang itu sesuai dengan tabel saya ini gitu. Sesuai dengan Oh. tabel saya ini ya, yang tinggi ini ya, misalkan apa nih, pengidam, ini kan dia tinggi dia, Hmm. desanya memang rusak Hmm. parah ya. Kayaknya Syahlan itu, kok nggak salah saya Syahlan ya, yang apa namanya mencari ya, apakah desa-desa ini Hmm. rusak parah.
Nah, jadi desa-desa ini memang modal saya ini terkoreksi jadinya ya. Sebenarnya kan ini model Ya. kan prediksi ya. Dengan Ya. kejadian 2025 ini, modal ini terkoreksi gitu. Bahwa benar yang saya prediksi ini, yang kami prediksi ya, karena saya dengan promotor ya, kan itu nggak saya aja ya. Jadi Hmm. apa namanya, benar bahwa desanya itu sangat rawan banjir bandang. Apakah yang sedang-sedang ini menjadi rawan? Tidak juga. Ya karena dia kan ada analisisnya ya. Mungkin dengan kerusakan land use saat ini, ya kerusakan land use saat ini kalau kita perbaiki lagi ya, kita perbaiki pasti kita bisa pulih ya. Menurut saya tetap dia karena tetap rendah karena memang waktu kita petakan yang ini ya, ini kan ada ada faktor-faktornya ya. Ada faktor kemiringan Hmm. lereng, bagaimana kemiringan Hmm. lerengnya, dan ada faktor jenis tanahnya. Apakah dia tanah Ya. yang rentan untuk longsor, kemudian apakah dia pergerakan tanahnya tinggi, ya. Kalau pergerakan tanah tinggi kan rentan ya. Kemudian API ini Antecedent Precipitation Index, apakah wilayah itu mempunyai hujan yang eh, kemungkinan hujannya tinggi. Kemudian CN ini curve number ya, terkait dengan apakah wilayah itu limpasannya bisa tinggi atau tidak. Dari lima Hmm. indikator ini, ya ini sebenarnya hasil temuan ya. Ini novelty, kok kami kan di disertasi itu kan, kalau kita S3 kan harus ada temuan ya. Ini Ya. faktor inilah yang kita temukan bahwa dengan lima faktor ini kita dapat memprediksi wilayah-wilayah mana yang tidak bisa kita tinggalin kalau terkait dengan banjir bandang. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya Waduh. tinggal dipakai aja. Jadi kan pertanyaannya tadi kan eh, Ya. apa gitu ya mitigasi yang harus kita Ya. lakukan. Tinggal pakai nama desa ini aja. Dan ini nama desa ini adalah semua desa yang ada di Dastamnya. Kita tidak lihat kabupaten ya. Kita tidak lihat Ya. kabupaten Aceh Timur, Gayo Luwes, dan Aceh Tamiang. Ini karena tiga kabupaten kan. Di sini Kabupaten Aceh Hmm. Tamiang, di sini um, Aceh Timur ya, di sini Gayo Luwes. Kita nggak lihat itu. Kita lihat desa. Dan Hmm. dengan dana desa, kan dana desa banyak sekali gitu ya. Ini Hmm. bisa digunakan minimal penyadaran kepada masyarakat ya terkait adaptasi. Saya udah sering sekali sampai mungkin diketawain gitu ya, diundang Hmm. narasumber kemana-mana. Jadi saya selalu saranin tolong desa beli boot satu gitu, Hmm. beli boot aja satu gitu. Beli boot Hmm. satu gantung di Menasah. Kalau di sini musola itu dibilang Menasah Hmm. ya. Gantung Hmm. di Menasah. Kita nggak tahu kapan hari sial datang, saya bilang. Nanti Hmm. waktu ada banjir, kita tinggal pakai. Kalau nunggu Hmm. BPBD, dengan armada BPBD cuma 5, 6 perahu karetnya, gimana bisa nolong orang gitu? Hmm. 400, Hmm. 400 ribu Hmm. orang gitu. Jadi minimal Hmm. kita, apalagi ada dana desa ya. Dan dana Hmm. desa setahu saya ada untuk siaga bencana ya. Itu bisa Hmm. dilakukan oleh masyarakat. Dan itu Hmm. cuma perlu Pak Bupatinya bilang gitu. Desa tolong beli Ya. buatnya yang rawan-rawan ini beli. Dan itu ternyata ada satu desa di Langkahan ya, di Jambu Aye di Aceh Utara. Mungkin bisa dicek ya di medsos. Desa itu berhasil. Oke. Lansia Namanya diangkut. apa, Bu? Desa apa, Bu? Desa Langkahan. Saya lupa nama desanya, tapi Hmm. Kecamatan Hmm. Langkahan di Aceh Ya. Timur ya. Hmm. Desa itu ada but dia. Pada saat banjir, mereka apa ya, menjemput lansia, anak-anak, wanita hamil segala macam yang rentan lah istilahnya dan dibawa ke tempat menasah. Dan alhamdulillah tidak ada yang istilah cedera atau apa. Dan desa memang Hmm. udah seperti itu. Itu kan kearifan lokal yang bisa kita lakukan. Maksudnya kalau kita Baik, bicara baik. tinggi kali susah ya. Maksudnya penanggulangan yang tinggi kali saya kalau udah ke Jakarta saya gimana gitu jauh sekali gitu ya, bantuan aja nggak Jauh. sampai-sampai gitu ya. Jadi Ya. mungkin kita harus survive ya, masyarakat juga harus sadar gitu ya kalau dia tinggal di Ya. wilayah yang rawan bencana. Oke. Baik, Bu. Ini saya rasa pencerahan sekali buat saya dan mungkin nanti juga banyak yang akan nonton akan merasa tercerahkan oleh riset Ibu. Sekali lagi saya mewakili masyarakat Indonesia mungkin mengucapkan terima kasih atas kerja keras Ibu selama 3 tahun melakukan riset ini.
Semoga ini menjadi sebuah pengingat lagi sekali lagi ke pengambil keputusan bahwa riset itu bisa jadi acuan kebijakan. Dan riset Ibu ini sudah membuktikan bahwa kebijakan berbasis riset itu adalah sesuatu yang penting di kemudian hari bagi kita. Tapi kalau kita terus-terusan berharap, ya Mungkin Bu? izin saya koreksi ya. Ya, Riset bisa menjadi acuan kebijakan. Mungkin saya koreksi lagi ya. Riset harus ya, menjadi acuan kebijakan. Nggak usah jauh-jauh di Malaysia harus. itu. Iya, di Ya, ya, Malaysia Mbak. itu kalau misalkan mau buat kebijakan, mereka riset dulu gitu. Kalau di negara-negara lain kan gitu. Riset harus menjadi dasar kebijakan. Jangan kalau Nah, bisa itu gitu yang ya, harus kalau bisa gitu saya ya. ralat. Nggak mesti saya Tolong gitu ya. ya. Nggak mesti Iya, saya Bu. gitu. Nggak mesti saya, siapapun gitu ya di IPB Iya. di Jakarta kita nggak kurang ilmuwan di Jakarta banyak sekali yang lebih 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 dari kami gitu ya. Itu silakan itu menjadi harus menjadi gitu itu koreksi Sorry kataku. saya ralat berarti ya, Bu ya. Riset harus jadi dasar kebijakan Ya gitu ya, benar Bu. harus Itu menjadi penting. jangan kalau bisa kan bisa iya bisa enggak. Seolah-olah sunnah ya, Bu ya. Ya, Padahal ini sunnah, wajib hukumnya. wajib. Jadi kita nggak boleh melakukan sesuatu itu hanya oh gini, oh gitu. Pelajari dulu. Benar, benar, Belajari benar, dulu kan benar. kita Dan kita harus Bu nggak belajar. kekurangan periset untuk melakukan itu ya, Bu. Nah, Nggak tidak banyak kekurangan ya. sekali yang ahli-ahli di yang seperti Ya, 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 ya. SDM di Pulau Jawa ya, seperti itu. Seandainya pun pemerintah atau pengambil kebijakan masih lama untuk itu, setidaknya pengambil kebijakan di tingkat desa atau kecamatan yang mungkin bisa belajar untuk memahami riset-riset ini. Sehingga tadi seperti saran Ibu ketika teriak-teriak harus sediakan bot tidak dianggap sebagai bahan tertawaan, tapi itu adalah suara-suara yang bisa menjadi solusi. Iya, benar. Bukan, Kan iya, nggak iya, iya. mahal, Mas. Cuma Iya, 5 juta udah ada sampan ya. 5 juta iya, udah ada gitu. Jadi bisa ngangkat gitu. Di Meredu, iya. ya di Meredu itu juga parah ya. PD Jaya ya. Itu juga parah Hmm, banjir bandang dan ada yang meninggal. Mungkin ada hmm, lihat cerita bahwa seorang ibu mengikat anaknya di pohon dan dia hanyut gitu ya. iya. Anak bayinya selamat gitu ya. Dia ikat pakai kain kain itu kain panjang ya, kain gendong. Dia ikat bayinya di pohon, ibunya hilang gitu. Jadi ini kan bisa dijemput gitu. Kalau kita punya sistem tingkat desa ya, siaga bencana tingkat desa. Oke. Terakhir, seandainya pun desa dan lain susah, ya sudahlah kita patungan aja sendiri bikin perahu ya Bu ya. Di masjid-masjid pakai uang itu kita patungan sendirilah. Kalaupun memang sulit mengandalkan aparat desa, ya sudahlah. Kita-kita aja patungan sebagai warga, ayo saling bantu untuk bisa menyediakan Kalau itu. gitu untuk apa Baik, pemerintah? terima kasih. Nggak boleh seperti itu. Ujung-ujungnya Nggak boleh nggak boleh Bu betul-betul ya. nggak boleh kita berpajak loh. Oh iya iya kita bayar pajak ya. Aduh, oke. Pemerintah, ayo cepet sediakan itu. Sekali lagi terima kasih banyak Bu. Ibu ada rencana riset apa lagi setelah ini Bu? Mungkin setelah kejadian ini akan ada riset-riset baru. Hmm. Ya benar. Saya alhamdulillah ya 2025 dan 2006 dapat hibah ya dari Hmm. Kemenristek Dikti terkait dengan banjir bandang. Ada 3 das yang saya angkat dan itu semuanya banjir bandang ya. Ada das Pesangan, Wampu, di Sibolga itu Wampu ya. Kemudian Anai. Nah mungkin nanti kalau udah terbit artikelnya kita bisa share pada Boleh. ya. Nah, jadi ini Saya tiga tunggu. das yang kita angkat ya 2025 2026. Saya udah istilahnya nggak Aceh lagi gitu ya. Saya coba Hmm. lebih ke Sumatera dan 3 das yang kita angkat termasuk Ana itu banjir bandang juga. Gimana sih karakteristiknya terkait dengan apa dasnya itu sendiri? Itu yang sedang didanai oleh uh, Kemenristek Dikti ya 2005 dan 2006. Baik Bu, semoga lancar penelitiannya. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam melakukan penelitian. Kami tunggu riset-riset selanjutnya. Mohon jangan kapok untuk kami undang kembali nanti kalau sudah ada. Terima kasih udah diundang. Saya senang sekali karena gini ya, ini masih ada waktu nggak ya? Boleh Bu, masih. Jadi saya kan sering diskusi dengan masyarakat dan pemerintah ya.
Terkait juga ada komentar gitu ya, seakan-akan ada gap antara Hmm. uh, peneliti atau akademisi dengan masyarakat gitu, dengan pemerintah. Saya coba jembatani dengan sering menulis opini. Ya kalau Hmm. misalkan bahasa riset di artikel kita harus ada target di jurnal Scopus atau bahasa Inggris Ya. segala macam itu kan masyarakat susah gitu ya. Jadi saya Ya. coba nulis opini setiap bulan. Hmm. Saya coba nulis opini setiap bulan terkait dengan juga prediksi banjir di Aceh ini. Sebenarnya Hmm. saya nulis opini itu Oktober. Wah. Saya nulis opini banjir. Saya waktu itu ya saya lihat pengumuman BMKG, pengumuman NASA bahwa kita itu lanina lemah. Lanina lemah. Jadi BMKG udah apa namanya himbau ya pada masyarakat bahwa ini kita tahun lanina walaupun laninanya lemah dan kita tahu bahwa lanina itu meningkatkan curah hujan 40% dari Oke. keadaan rata-ratanya. Jadi saya tulislah Hmm. opini waktu itu saya kirim ke salah satu media untuk menyampaikan kekhawatiran saya bahwa ini bulan berber dengan tahun La Nina akan datang gitu. Apakah kita siap menghadapi banjir? Dan waktu itu tidak di apa ya, diangkat gitu ya. Dan 2007 setelah banjir bandang baru diterbitkan. Nah, ini juga fungsi media ya. Ya, mungkin Iya, Bu. kalau ada hal seperti ini agak lebih ya digembar-gemborkan gitu. Jadi kita prepare Siap, dulu Bu. gitu, prepare dulu. Siap. Kalau gitu, ke depannya Ibu kalau kirim opini ke kami aja, Bu. Oh, baik, baik, baik. Saya Oke, siap. saya pasti muat, Bu. Insya Allah saya jamin muat. Ya, jadi oke, Gitu siap. gitu. Siap. Jadi apalagi kalau Ibu sudah menyampaikan early warning seperti itu dengan kepakaran dan riset dan data Ibu yang punya, itu harusnya valid dan kita pasti harus sampaikan ke pemerintah dan stakeholder terkait bahwa ini penting gitu-gitu. Insya Allah, Bu, kita bantu terus. Semoga penelitiannya lancar. Sekali lagi terima kasih banyak sudah berkenan hadir di Query. Ya, sama-kali Sampai semoga bertemu lagi bermanfaat. nanti. Kita share-share ilmu saja. Niatnya cuma Baik, Bu. untuk apa ya? Edukasi aja. Siap, Bu. Terima kasih banyak, Bu Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.